Kami Islam itu mengakui, bahkan di Islam itu ya, tanah liat dibentuk, ditiupnya hidup. Tapi tidak menjatuhkan kami untuk menuhankan dia. Kenapa? Dia manusia. Dia ada dari sesuatu yang tidak ada. Kalau Anda mengatakan dia ada sebelum Abraham ada, kecil itu. Salomo mengatakan dari Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo loh yang bilang gitu. Coba. Jadi belum lagi ketika Anda mengatakan di dalam Matius berapa tadi? Matius 28:18, kepadaku diberi kuasa di dunia, di surga dan di bumi. Pak, sekali lagi saya katakan, Anda coba carikan saya data di mana Yesus pernah mengatakan dia terangkat ke surga. Kalau ada, channel saya aku tutup, hari ini saya terakhir jadi apologet. Tak ada Yesus mengatakan aku ke surga, Pak. Dia mengatakan aku ke langit, ping Anda itu menjadi enak. 1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi tiba kesudahannya, di mana Yesus itu akan memberikan kembali kuasa yang sudah diberikannya kepada Allah Bapa. Sehingga di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. 1 Yohanes 3 nomor 2, catat itu Pak. Kita akan sama seperti Yesus Kristus, sebab kita akan melihat Yesus Kristus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus. Jadi kita akan melihat dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan sebenarnya Yesus itu sebenarnya apa? Manusia atau Tuhan? Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, kita akan sama seperti dia. Berarti kita juga Tuhan. Kalau dia adalah manusia, keadaan yang sebenarnya, maka kita juga memang betul manusia. Kalau dia dipaksakan sebagai Tuhan, tidak mungkin Pak. Itu dihalangi oleh 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan yang diberikan kepadanya ke Allah Bapa. Selesai dia kembali seperti kita dalam keadaan yang sebenarnya. Baca Kisah Para Rasul 2, terakhir 30 detik. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus dari Nazaret yang ditunjuk oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan, agar Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus. Berarti mujizatnya Yesus, kekuatannya Yesus, mujizat-mujizatnya Yesus itu adalah dari Allah, yang kemudian Yesus sebagai perantara untuk mempraktekkan di depan Bani Israel. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian hanya seorang King Rikar, bahwa semua mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, mujizat dan tanda-tanda itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa kesemuanya itu, pekerjaan-pekerjaan itu yang membuktikan dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Dah selesai di situ, Pak. Maksud saya gini, saya tadi mengatakan bahwa membaca Alkitab ya itu bukan cuma iman, tetapi secara logika dan iman bersamaan, tidak bisa terpisah. Dan tetap saya mengakui harus berakal juga. Ya kan, tidak sepenuhnya memang beriman, tapi membaca kitab suci, iman dan akal harus jalan bersamaan. Seperti Anda mengatakan, iman sekecil biji sesawai, tapi bisa memindahkan gunung. Itulah kalau berbicara secara iman, kalau secara akal tidak mungkin. Kok apa maksudnya? Bingung kan jadinya, menjadi ke asumsi liar. Tapi kalau kita secara beriman, maksudnya Yesus adalah iman sekecil apapun, semua bisa terjadi. Gunung pun bisa kupindahkan. Itu bahasa yang istilah yang mudah supaya Anda bisa mengerti. Jadi begitu besarnya, walaupun iman sekecil biji sesawi saja, gunung kau perintahkan bisa pindah. Itu maksudnya Yesus seperti itu. Tapi kalau secara logika, kok bisa? Maksudnya gimana? Bingung. Jadi kita berasumsi yang liar. Nah, seperti Anda mengatakan juga di Yohanes 17 ayat 3. Iya kan? Nah, saya bacakan ayat sebelumnya supaya tidak terpisah ayat ini. Karena di Alkitab itu
ayat itu tidak berdiri sendiri, ada juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi supaya tidak makna tidak lepas dari konteksnya juga. Jadi ayat yang pertamanya mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah aku, anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Memberi kuasa kepada Yesus segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Itu nggak ada yang nabi rasul yang bisa berkata seperti itu, memberikan hidup yang kekal. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu. Kita masuk ke ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kata utus. Itu baru nyambung. Itu kan nyambung. Sebentar. Nyambung kan. Terus ayat berikutnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Itu kemuliaan yang kumiliki di hadirat Tuhan, di hadirat Allah. Jadi dia juga Allah sebelum dunia ada. Tuh, penjelasan berikutnya, sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah di hadirat Allah. Karena Anda hanya memotong di ayat 3-nya aja tadi. Jadi terkesan seperti itu, tapi ayat ini sampai panjang loh. Ini sebenarnya ini ayat kalau dibacakan semua. Jadi itu sudah menjelaskan semua siapa yang memberikan hidup kekal. Yesus tadi di situ mengatakan yang memberikan hidup yang kekal. Siapa yang berani nabi rasul yang bisa memberikan hidup yang kekal? Nggak ada. Hanya Yesus hidup kekal, hidup selamanya. Di surga nanti dia sudah menyediakan tempat. Aku menyediakan tempat. Ada banyak rumah di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat buat bagimu. Aku tanggapi dulu dikit ya sama ke teman-teman karena dia tanggapi tadi ya. Aku tanggapi dikit dulu ya Bang. Ya tadi itu kan udah benar itu Bang Richard bahwa Yesus itu apa tadi ya sebelum Yohanes 17:3 ya, Yohanes 17:2 ya. Karena 17 ayat 3 yang Ibu katakan. Tapi kan ada ayat sebelumnya, ada ayat sesudahnya. Kita hanya mengambil ayat 3. Sebentar. Iya, sebentar. Yohanes 17 2 dulu tapi kan? Ada ayat juga yang sebelumnya, ada ayat sesudahnya yang menjelaskan. Oke, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu, ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, yaitu Allah satu-satunya loh. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sebab, ini ya di Yohanes, tunggu aku cari ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ini pun di Bibelmu. Jadi, pengakuan Yesus bahwa dia utusan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ya kan? Makanya Yesus ini bisa bermukjizat. Semua nabi-nabi bisa bermukjizat. Tadi yang bahas itu di Kisah Para Rasul 2:22 bahwa dia Allah melakukan kuasa-kuasanya melalui perantaran Yesus. Ya, Yesus dengan cara Yesus berdoa dengan izin Allah. Semua nabi bermukjizat ya, Musa, Nabi Isa, Rasulullah itu atas izin Allah. Dan ketika Yesus ini dia penyampai firman, dia berkata di Yohanes 17:4, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dengar ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan Bunda membenci mereka karena mereka. Bang Handi kenapa turun ya? Gara-gara Turun ya. tadi ribut itu loh, Bunda, langsung turun dia. Mungkin dia sholat. Dia mau Mungkin dia sholat sholat. kali. Ya, Aku jangan selesaikan berasumsi. ayatnya nih Bunda host ya. Aku selesaikan ini satu nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yohanes 17:14.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini jelas ya, memang perkataan Yesus, dia menjanjikan hidup kekal. Tetapi katanya hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Gitu Bang. Dan Yesus Kristus utusan. Lanjut yang lain, terima kasih. Boleh bisa masuk Islam nggak Om? Tujuannya apa? Masya Allah. Ya pengen aja Om. Alhamdulillah, apa sungguh-sungguh Dek? Iya sungguh-sungguh. Kenapa? Silakan Bu Bunda Seda. Ros. Tanyakan dulu. Aku Iya, lagi di benar, luar, benar, ntar 5 menit. Aku lagi di luar, ntar 5 menit. Oke. Ya, Adik, sebentar ya, Bang Kres ya. Bentar ya, ada Gurunda ini sebentar. Sabar. Silakan. Loh, si itu turun lagi ya. Silakan Bang King. Oke. Tanggapi atau Bang Theodor mau tanggapi, silakan. Yang mau tanggapi silakan. Oke, saya kasih. Silakan dulu, Bang Theodor. Dari tadi diam terus nih. Om Ya, silakan Bang Theodor. Ibu ini Om. Bukan dia, Ya. cuma dari tadi ada Sebentar tamu. kalau betul-betul Abang disarankan buka ini ya, open cam ya. Oke Om. Dinda Kres. Jadi Oh, Pak King cepetan. Richard, itulah yang digambarkan oleh teman-teman yang lain, bahwa betul memang tadi Pak King Richard mengatakan imam dan akal itu seiring sejalan. Cuma yang diasumsikan kepada Bang Richard, kepada saya, seolah-olah mendulukan akal kepada imam. Kan itu menjadi persoalannya. Seperti tadi ada logika perumpamaan imam sebiji sawi. Nah kalau kita tidak menggunakan akal kita menerjemahkan imam sebiji sawi ini, bagaimana mungkin kita mengenal imam itu sendiri? Seperti apa kita harus mengenal biji sesawi itu? Nah Bapak King Richard bilang ini narasimu, ini asumsimu, ini segala macam-macamnya. Ditambah lagi dengan polemik bahwa Bapak memaksakan seseorang Mohon maaf, Putri Tunggal Bang Bapak. Theodor, mohon maaf, Ya. suaranya kecil ya. Mohon maaf, suaranya kecil. Nah, Coba kedengaran, Bu, di ini. kedengaran. Oh gitu ya, lanjut. Dan apalagi tadi Bapak men-pressure seseorang untuk mengakui Tritunggal. Salah nggak kalau akal dan imam saya bicara bahwa Yesus itu sebagai utusan, sedangkan berapa kali di Alkitab mengatakan kalau tidak melalui aku dan dia, aku dan dia. Utusan loh Bapak King Richard. Pakai di situ letak akal itu untuk bicara. Ketika kita mengenal imam kita melalui akal, barulah terjadi bagaimana kita mengasumsikan Alkitab itu sendiri dengan ayat-ayatnya. Jadi dari tadi Bapak bicara secara objektif. Saya mengeluarkan objektifas saya loh dari tadi itu. Tapi asumsi Bapak menarasikan muter-muter sendiri. Oke, sudah? Sekian aja Pak sama saya. Terima kasih. Oke. Jadi begini saudaraku, Theodor. Ya kan? Secara umum kita sebagai orang Kristen, jelas kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, jangan Anda mengatakan bahwa Anda seorang Kristen. Ya, kalaupun Anda mengatakan saya tidak mengakui Yesus, ya oke, sudah silakan, itu pendapat pribadi Anda. Saya hanya menjelaskan saja. Ya, prinsip kekristenan adalah mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan tetap Anda beribadah ke gereja dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya kan, karena di doa-doa itu selalu mengatakan Stop menarasikan bahwa mengeneralisasikan bahwa setiap orang Kristen itu harus mengakui Tritunggal. oh memang Kristen Pakai itu akal untuk tunggal dari bicara. mana? Itu Itu kenapa Anda sendiri yang berbeda sama kayak Gohit? Apakah harus berhikmat? Iya, Maka ampun. dia Anda membumi tanya di gereja mana? Tritunggal. Tidak, saya tanya Anda di gereja mana? Coba supaya saya mengerti Anda betul orang Kristen apa enggak? Saya ini? Lutheran. Saya ragu sebenarnya. Di mana? Saya Gereja Anda di Lutheran. mana? Kenapa? Lutheran? Gereja apa? Protestan? Atau Kenapa Bethel? pribadi? Saya Tidak, dari bukan GKPI. pikiran pribadi, pengen tahu aja bahwa Saya Anda dari GKPI. dasarnya Jangan mengatakan memperhatikan seperti saya. itu. Gitu loh. Dan Anda mengatakan seperti itu.
Karena prinsip iman Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena di doanya, dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Itu doa terakhir loh. Jadi kalau Anda berdoa terakhir itu tidak mengakui Yesus, berarti Anda bukan orang Kristen loh. Saya kasih tahu. Karena doa terakhir, doa penutup, kita mengatakan seperti itu. Sedangkan di Alkitab juga sudah tertulis semua Yesus mengatakan aku dan aku dan aku. Dan pemahaman yang di dalam Alkitab merujuk kepada Yesus itu adalah sebagai kreos. Bukan sebagai inti daripada teos itu sendiri. Bapak iya, karena Anda pakai akal, Anda tidak beriman, Pak. Anda hanya pakai akal saja, tidak secara beriman. Kita kalau tidak menggunakan akal kita. Anda pakai akal. Akal dan iman harus jalan, Pak. Pak Theodor, akal dan iman harus jalan. Tidak bisa saya mengatakan, pemikiran seseorang memahami dalam konsep Tritunggal. Pak, saya kan mengatakan iman dengan akal itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, itu harus bersamaan. Tapi saya lihat Bapak hanya lebih bicara kepada akal saja. Akal itu manusia itu terbatas, Pak, tidak bisa dijangkau. Apa-apa yang mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kadang kita memang berpikir, Tuhan, saya berdoa, saya sudah melakukan banyak kebaikan kepada sesama saya sudah rajin perpuluhan, saya sudah ini semua, tapi kenapa Tuhan seperti begini? Jawabannya tidak. Itu kalau secara akal akan kita menyalahkan Tuhan loh. Dulu Pak polemik. Tidak begitu caranya, Pak Theodor. Caranya berpikir. Caranya rendah. Itu membangun asumsi sendiri bernarasi. Asumsi sendiri itu jelas. Yesus prinsip kekristenan itu. Aku dan aku. Ini siapa posisi Yesus di sini? Sekarang saya tanya sama Bapak sudah mendengar belum? Apakah Yesus betul-betul diutus dari atas itu ke bumi untuk menebus manusia? Mana perintahnya Allah mengatakan seperti itu? Oke, Pak Theodor ya. Jadi ini jelas sekali nih Bapak, ini beda ini saya lihat. Oke, kita berdua dulu ini, Pak Theodor ya. Jelas prinsip kekristenan ya, mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda tidak mengakui seperti itu, ya itu hak Anda. Ya kan, saya tidak bisa memaksakan. Saya tidak ada memaksakan kehendak di sini. Hanya saya ingatkan saja, akal dan iman itu harus jalan bersamaan secara berhikmat. Maksud saya begitu. Pak Richard, ya kan? ini Tuhan. Oke, Bang Juma udah standby. Silakan Bang Juma tanggapin, Bang. Bang Juma udah standby. Bicara hikmat lagi. Oke. Biar. Lanjut. Boleh aku tunjukkan dulu. Lanjut Bunda. Oke, kasih lihat dulu dia di situ Tuhan ya. Ini kan 2 Lukas telah lahir. Mana ya? Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud ya. Kita lihat dulu ini Pak Richard dia selalu mengatakan Tuhan. Padahal ya ini korkondensenya berapa ya Tuhan? Lihat ya Pak, siapa? Pak Richard ya. Ini Tuhan ya. Tuhan 2962 ya Pak ya. Tuhan. Nah ini kita ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan ya. Aku pencet 2962 ya Pak Richard ya. 2962. Bismillah. Nah ini kurios Pak ya. 2962. Jadi di situ kalau semua Bible Pak, kalau ada tulisannya Tuhan itu menuju pada kurios, bukan teos. Tapi kalau coba Anda buka ya, kalau ada situ kata Allah atau Bapak, itu tujuannya teos. Ya ini ya Pak ya, terima kasih. Kurios ya. Jadi dia itu Tuhan. Oke, silakan. Silakan Bunda. Saya jawab dulu Ibu. Kurios dan teos memang berbeda. Kurios itu adalah Tuhan. Teos itu adalah Allah pencipta. Ya kan? Nah, jadi saya bilang gini, kalau bicara terjemahan, ini kan sudah jelas, Bu. Kalau kita bicara terjemahan bahasa Indonesia aja lah, nggak usah kita bicara ke hal-hal yang lain. Karena itu sudah apa gunanya yang diterjemahkan sama Lembaga Alkitab Indonesia. Yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia, orang ahli filsafat, ahli bahasa. Mereka sudah menggunakan kata-kata itu, ya jelas kita ikuti apa yang terjemahan. Jangan Anda selalu mengatakan, tulisan aslinya seperti ini, seakan-akan Anda lebih pintar daripada orang-orang yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan nggak sembarang mereka menerjemahkan seperti itu. Bukan saya Pak itu, bukan saya buat beda. Itu Pak Bapak ini bagaimana sih? Lanjut Guru. Bukan saya buat loh. Bicara teksnya, teks aslinya seperti ini. Seperti itu. Oke, ikuti saja apa yang jadi terjemahan, nggak usah kita bicara teks aslinya seperti apa gitu. Pak ini Richard. Kristen pun Bible Sabda. Pak Richard, saya ingin tahu dari Bapak, kemuliaan Yesus itu kemuliaan yang diberikan atau memang kemuliaan sebagai Tuhan atau kemuliaan makhluk yang diberikan kepada makhluk? Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada makhluk.
Menurut Bapak, kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan yang dia miliki yang berasal dari dirinya sendiri atau pemberian, Pak? Kemuliaan yang diberikan dari Tuhan. Ini Bang Suma, kita Silakan. kembali lagi ke konsep Tritunggal. Kalau Anda bertanya seperti itu, konsep Tritunggal itu Ya, kan tadi saya hakikatnya dengarkan. adalah satu. Iya. Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Anak adalah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus adalah Roh Penolong. Hakikatnya adalah satu, tapi tiga pribadi mempunyai tanggung jawab berbeda-beda. Ya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau Yesus dikatakan di Alkitab dipermuliakan, itu kan Bapa ke anaknya. Memang dipermuliakan, di situ ada. Artinya yang di Yohanes kemuliaan. 17, di kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Itu kan yang Bapa berikan kepada anaknya. Iya, artinya Sebagai Yesus. pribadi, sebagai anaknya. Artinya Itu Yesus. jelas Pak di Yohanes 17. Artinya Yesus menerima kemuliaan, Pak. Iya, kodratnya sebagai manusia di situ. Dia sebagai Kodrat, anak. iya, kodrat sebagai manusia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, Roh Allah dalam dirinya, Pak. Loh, maksudnya Tuhan menerima kemuliaan dari Tuhan lain gitu? Ah, itu jadinya bingung kan, Pak, karena kita hanya menggunakan akal di sini. Jadi beda akhirnya lari ke penafsiran. Enggak, bukan Ya kan, penafsiran. jadi asumsi. Bagaimana mungkin sebuah ciptaan Anda katakan Tuhan? Kok ciptaan? Yesus Bukan ciptaan, Pak. sebelum Siapa bilang Yesus ciptaan? sebelum Yesus dilahirkan, Yesus di mana? Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Yesus sudah ada, Pak. Bukan sebelum. Oh, Anda berarti sudah salah itu, Bang Suma. Oke, Oke, berarti Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Yesus Sebelum lebih dulu ciptaan daripada. ada, Yesus sudah ada. Karena dia adalah Allah juga dalam diri Yesus. Ini begini Pak. Saya tanya dulu kepada Bapak. Gantian Pak, gantian. Sebelum gantian. alam semesta ini tercipta, dia berasal dari mana? Iya, dia dari Allah. Memang dia Allah, Oke, Pak. berarti alam semesta ini sebelum ada, dia sudah ada. Sudah ada, Pak. Karena dia adalah Ah. Allah. Hakikatnya Allah satu. Terus Esa. bedanya dengan Yesus? Yesus itu ada pada saat karya Allah di dunia, ya kan, untuk supaya manusia itu bisa selamat dari dosa, supaya umatnya tidak jauh dari dirinya. Allah merendahkan diri, ya. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus. Berarti Allah yang maha tinggi. Berarti Allah yang maha tinggi sudah nggak ada. Tetap ada. Nah, itu yang Loh, jadi bingung, Pak. yang Karena mer- yang- hanya pertanyaan Anda di sini kan logika yang jalan. Loh, sama Nggak ketika ada saya yang mengatakan, masuk. Pak, sama ketika saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah Allah Bapa. Apa kenapa dasarnya Anda Anda mengatakan Yesus Allah Bapa? Ada Paulus, nggak dalilnya? Paulus saya katakan coba silakan. iya. Dalilnya di mana? Kalau Anda mengatakan seperti itu. Apakah Anda butuh dalil untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan? Ya jelas ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus itu mengaku Nah, dirinya Tuhan? Yesus tidak perlu mengatakan secara eksplisit atau secara Sama Tapi Yesus Paulus, mengatakan, Pak. ada nggak yang tersirat? Pak. Ada yang tersirat. Paulus, apa? Pak, Paulus juga tidak perlu menyatakan seperti Bapak yang ingin Anda katakan. Anda Ya, hanya minimal tersirat, Pak. Kalau Anda tidak, tersirat. Ada nggak? menolak Paulus menjadi Tuhan Anda karena Anda menggunakan akal, betul? Karena dia tidak ada yang mendukung. Kenapa giliran Ayat-ayat Paulus? yang tersirat. Kenapa Maksud saya yang giliran tersirat Paulus? ini, Pak. Ada, Pak, ada. nggak ayat? Ada. Tunjukkan. Yang tersirat. Nggak usah yang tertulis. 1 Korintus 11 nomor 1, Pak. Dia juga mengaku Bentar. Kristus. Ya. Bentar. 1 Korintus 11 nomor 1. Sama ini guru ndah, dia mengaku disalibkan Bapak. bersama Yesus. Iya, betul. Jadi jangan giliran Paulus Anda pakai akal, giliran anak Maria Anda tidak pakai akal. Tunggu dulu, kita cari dulu, Pak. Nggak usah ini. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 11 nomor 1.
Assalamualaikum 1 Ustaz Alif. Korintus 11 Bunda. nomor 1. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Meledak. Udah lama Bang Juma nggak bilang gitu. Meledak. Nggak jelek suaramu. Galat Sidik sekalian. kok saya bilang, Meong Sidik suaramu jelek. Bang Juma aja yang ngomong gitu. Coba Galatia bacakan, Pak. 2:19 ya. Gimana, Bang Suma? Iya. Anda lah yang bacakan. 1 Korintus Aku 11 ayat bacakan 1. Iya. Akulah di dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu gitu ya. Kan. Kalau itu ada tertulis dalam yang Ukhti maksud itu adanya di 1 Korintus 4:15 itu. Ini Di sini ayat 1, kalau tidak salah, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Oh iya. Bagaimana original teksnya, coba Anda bacakan. Ini jelas di sini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, Bisa pertanyaannya, Anda bisa baca original teksnya? Pak, nggak usah lah bicara original teks yang tertulis di Alkitab aja, Pak. Nggak usah. Makanya saya katakan tadi, apa gunanya kita bicara Alkitab? Anda menanyakan di Alkitab, Anda tanyakan lagi teks aslinya. Ini kan hanya penggunaan bahasa. Tunggu Pak, tunggu. Supaya Baca, kita ini jelas tahu. sekali di sini, Pak. Supaya kita tahu bahasa yang digunakan yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh Pak. Jangan yang terjemahan. Pak, ini sudah terjemah. Itu kan kalau Bapak bicara seperti itu kan diartikan nanti mengarah ke asumsi. Kita bicara ini aja yang tertulis di Alkitab. Justru Anda ini adalah menanyakan justru di ini Alkitab, kan? adalah Makanya asumsi kenapa Anda bawa lagi terjemahan. Anda berbicara nggak lagi bisa, ke teks nggak asli. Nggak bisa, Sulit, Pak. Saya Loh, kok berbicara sulit? apa yang tertulis di Alkitab, Pak. Jangan Anda membawa bicara tes aslinya lagi. Itu kan menimbulkan penafsiran. Benar, jadinya ke penafsiran. Sedangkan yang diterjemahkan di Alkitab ya sudah jelas dari Lembaga Alkitab Indonesia. Loh, izinkan saya membaca original teksnya supaya Anda tahu. Kalau bicara original teks, Pak, itu jadi multitafsir jadinya. Jadi Bukan Anda mengarahkan ke situ. multitafsir, justru